haid yang sudah mengering masih ada bendanya, maka itu harus dicuci ya, harus dicuci. Darahnya terkait dengan darahnya, dan ini yang sebagian para ulama menyebutkan ada yang ma'fu ya karena dia sedikit ya. Lalu kemudian terkait dengan kotoran binatang yang makulatul laham, kotoran daripada binatang yang dimakan dagingnya. Dulu untuk di rumah kita di lauk itu kan dulu dipakai itu kan, sampai sekarang di sade itu bersih, terus nyamuk nggak ada karena baunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Jadi alhamdulillah kita bertemu kembali dan kita lanjutkan kajian kitab fikih Muyassar kita. Dan sebagaimana dimaklumi kita masih dalam bab yang pertama ya, tentu dalam kitab At-Taharah. Bab yang pertama itu terkait dengan ahkam At-Taharah wal miyah. Ahkam At-Taharah, hukum-hukum taharah dan terkait dengan air. Jadi kita sudah membahas ta'rif At-Taharah, lalu kemudian pembagiannya, sempat juga kita sebutkan terkait dengan makna daripada khobath, najasa dan seterusnya. Jadi kita tidak berpanjang ya, harapannya bisa dilihat di kajian sebelumnya atau di video sebelumnya. Terus kemudian sekarang kita membaca apa yang beliau sebutkan yang sampai pada waktu itu di halaman 21 ya, masih baru-baru tentunya, terkait dengan wal muradu bi zawalil khabath. Itu tidak, wal muradu bi zawalil khabath. Jadi maksud daripada zawalul khabath, hilangnya khabath. Khabath maknanya di sini adalah najis. Jadi kalimat beliau hafizahumullah di sini ya, ini tentu terkait dengan taharah istilahan, makna at-taharah istilahan. Yang mana pada kajian sebelumnya kita pernah baca daripada keterangan dalam kitab ini juga bahwa at-taharah istilahan huwa raf'ul hadathi wa zawalul khabath. Terangkatnya hadas dan zawalul khabath, hilangnya khabath, hilangnya najis. Nah, ini yang beliau terangkan sekarang. Adapun raf'ul hadas kita sudah dapatkan keterangannya pada pertemuan sebelumnya. Lalu kemudian zawalul khabath, ini yang beliau akan terangkan sekarang adalah maksudnya ai zawalun najasati minal badani wathaubi wal makan. Maksud daripada zawalul khabath, hilangnya, bersihnya al khabath, najis, adalah zawalun najasati, hilangnya najis, minal badan, daripada badan, wathaub, dari pakaian, dan juga daripada tempat. Jadi 3 wilayah yang apabila ada najis di situ, maka tentu seseorang itu tidak dikatakan dalam keadaan suci, sehingga tidak sah baginya untuk melakukan ibadah yang disyaratkan padanya bersuci. Karena dimaklumi bahwasanya bersuci yang kita dapatkan keterangan sebelumnya adalah merupakan syarat daripada sholat dan juga ibadah-ibadah yang lain yang disyaratkan padanya at-taharah. Jadi sekali lagi, zawalul khabath maknanya di sini adalah hilangnya najis, bersihnya najis, tidak adanya najis dari apa? Daripada badan, daripada pakaian, dan juga daripada tempat. Dengan keterangan zawalul khabath ini, maka selesai kita daripada makna at-taharatu istilahan. Jadi kita ulangi, makna at-taharatu istilahan adalah raf'ul hadas, terangkatnya hadas, dan juga zawalul khabath, yaitu hilangnya al-khabath, bersihnya khabath, najis, dari 3 bagian, badan, pakaian, dan juga tempat. Taib. Yang pernah kita sebutkan juga ya, kalau masih ingat, tambahan ya daripada ta'rif at-taharah istilahan, kan di buku disebutkan raf'ul hadathi wa zawalul khabath. Ini kita sudah tahu maknanya ya, raf'ul hadath sudah tahu, zawalul khabath sudah tahu. Ada tambahan lagi bahwa
wa ma fi ma'nahu. Wa ma fi ma'nahu yang pernah kita sebutkan kan. Jadi raf'ul hadatsi wa zawalul khabathi wa ma fi ma'nahu. Wa ma fi ma'nahu. Wa ma fi ma'nahu dan yang semakna dengannya. Dengannya maksudnya di sini adalah dengan raf'ul hadats dan zawalul khabath. Tapi dia bukan asas. Kenapa disebut ma'nahu yang semisal dengannya? Karena dia bukan asas. Tapi disebut dia sebagai raf'ul hadats. Disebut dia sebagai raf'ul hadats. Contohnya apa? Contohnya adalah memperbaharui wudu. Memperbaharui wudu. Dia sudah ada wudu asalnya kan? Dia sudah ada. Tapi dia wudu lagi. Tapi tetap saja ketika dia wudu lagi, kan itu raf'ul hadats juga. Maka ini digolongkan sebagai wa ma fi ma'nahu. Wa ma fi ma'nahu. Jadi raf'ul hadatsi wa zawalul khabathi wa ma fi ma'nahu. Wa ma fi ma'nahu maknanya sama dari semua sisi. Niatnya masuk, lalu kemudian pahalanya masuk dan seterusnya. Ketika dia wudu misalnya, padahal dia sudah ada wudu sebelumnya, dia tajdidul wudu, maka dia sama maknanya, niatnya sama, pahalanya sama biidznillah taala ketika dia berwudu lagi. Tapi ala kulli hal, selesai kita daripada ta'rif at-taharatu istilahan. Lalu kemudian keterangan beliau rahimahullahu taala masih terkait dengan at-taharah ya. Dan ini pada hakikatnya insyaallah sudah difahami karena pada kajian sebelumnya kita juga pernah sebutkan ya. Kata beliau fa-taharatul hissiyatu ala naw'ain. Fa-taharatul hissiyatu ala naw'ain. At-taharah al-hissiyah, taharah hissiyah mana hissiyah zahir ya, yang kelihatan, yang nampak. Ala naw'ain, ada dua jenis. Ini keterangan beliau hafizahumullah para penulis ini terkait dengan al-qismus tsani min at-taharah. Karena kita ingat lagi ya bahasan sebelumnya bahwasanya at-taharah itu kan ada dua macam, ada dua jenis ya. Yang pertama adalah at-taharatu al-ma'nawiyah, taharah al-ma'nawiyah yang tidak nampak, yang batin, yang terkait dengan hati. Lalu kemudian taharah al-hissiyah al-zahirah yang terkait dengan yang nampak, baik dari segi dari badan, pakaian, tempat dan seterusnya. Ini yang keterangan beliau rahimahullah hafizahumullah terkait dengan hal itu. Jadi at-taharatul hissiyatu ala naw'ain, taharatu hadath wa takhtas bil badan wa taharatu khabath wa takunu fil badan was thawbi wal makan. Ya, taharah terkait dengan hadath wa takhtassu bil badan. Ya, taharatu hadath takhtassu bil badan ya ma'ruf ya tentunya di sini ya. Mensucikan daripada hadas, dan ini khusus dengan badan, atau terkait dengan badan. Misal buang angin, lalu kemudian buang air kecil, buang air besar, lalu kemudian jima dan seterusnya. Ini kan hadas ya. Ya, terlepas itu hadas besarkah atau hadas kecil, tapi ini kan langsung terkait dengan badan. Maka ini yang beliau maksudkan di sini taharatu hadatsin wa takhtassu bil badan, khusus dengan badan. Kemudian taharatu khabath wa takunu fil badan was thawbi wal makan. Jadi kalau kita balik lagi kepada ta'rif daripada taharah kan raf'ul hadath. Raf'ul hadath. Maka ini merujuk kepada hissiyah itu takhtas bil badan. Jadi khusus untuk badan, karena wudu lalu kemudian mandi kan badan. Taharatu hadath wa takhtassu bil badan, dan ini yang kita maksudkan di pertemuan sebelumnya pada taksim yang pernah kita sebutkan yang 3 ya, itu ghair ma'qul al makna. Maka ini tidak maknanya tidak dijangkau oleh akal. Artinya kenapa kita wudu, kenapa mandi dan seterusnya, ini kan tidak masuk di akal, artinya tidak difahami. Ini lebih kepada ta'abbudi, lebih kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun taharatu khabath, membersihkan najis daripada badan, kemudian saub, makan, ini ya makul lah ya. Tidak mungkin kita akan beribadah kepada Allah ya ketika
kita memiliki di badan kita ada kotoran, pakaian, tempat kita ada kotoran kan tidak mungkin. Nah, tapi kalau wudu, mandi dan seterusnya ya, itu akal tidak terjangkau olehnya. Lalu kemudian taharatu tafas yang pernah kita sebutkan ya, dan ini tidak disebutkan di sini terkait dengan taklimul azafir, lalu kemudian natful ibad dan seterusnya daripada sunanul fitrah, itu bagian daripada an-nadhafah dan bagian daripada at-taharah juga. Nah, dan ini bagian yang pernah kita sebutkan. Kemudian kata beliau wal hadatsu ala nau'ain, ada dua macam ya hadas tersebut, hadatsun asghar wa huwa ma yajibu bihi al-wudu, wa hadatsun akbar wa huwa ma yajibu bihi al-ghusl. Dan ini ma'ruf tentunya ya, ada hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil yang diangkat oleh wudu, dan bahasanya di sini yang mengharuskan wudu karena diangkatnya hadas kecil itu bisa dengan wudu. Lalu kemudian hadas akbar itu diangkat dengan al-ghuslu, diangkat dengan al-ghuslu atau mewajibkan mandi. Oleh karena itu yang keterangan para ulama juga bahwa ketika seseorang melakukan al-ghuslu untuk menghilangkan hadas besar, maka hadas kecil itu pun bisa dihilangkan dengan sekaligus. Jadi contoh misal ketika orang itu mandi janabah ya, mandi janabah yang kamil tentunya. Mandi janabah yang kamil, maka dia tidak perlu lagi mengulangi wudunya setelah dia mandi. Karena ibaratnya yang besar sudah mencakupi yang kecil, tapi tidak sebaliknya. Yang kecil tidak bisa mencakupi yang besar. Kemudian kata beliau wal khabatsu ala salasati anwa'. Khabath yaitu najis ada 3 jenis. Khabathun yajibu ghusluhu wa khabathun yajibu nadhuhu wa khabathun yajibu mashuhu. Ini terkait dengan najis pun demikian juga ya, atau khabath terkait dengan yang pernah kita sebutkan ya. Khabath atau najis yang dimaksud di sini adalah ainun yustaqdaru syar'an ya, yaitu benda yang jijik menurut syariat. Benda yang jijik menurut syariat. Jadi karena itu ada 3 jenis di sini disebutkan. Yajibu ghusluhu, yang wajib untuk dicuci ya, yang wajib dicuci, artinya dihabiskan semuanya begitu ya, tidak bisa hanya sekedar dipercik-percikkan air saja, tidak bisa, atau tidak bisa juga diusap-usap demikian, tidak bisa ya. Ya contohnya yang kita ketahui ada istilah najis mughalladzah ya, ada istilahnya najis mukhaffafah, ada istilah najis mutawassithah. Nah, itu najis yang mughalladzah, maka ini yang wajib dicuci. Mughalladzah yang besar ya, seperti misal liur anjing. Lalu kemudian yang tidak bisa dibersihkan kecuali dengan mencuci. Misal ada darah banyak begitu ya, tanpa dicuci ya tidak bisa bersih, ya, harus dibersihkan juga. Nah, itu masuk di dalamnya najis mughalladzah yang besar. Lalu kemudian wa khabathun yajibu nadhuhu. Ya, ini bisa dengan cara dipercikkan, dialirkan air begitu saja, begitu tidak dicuci. Ya, ini tentu najis yang mutawassithah gitu. Najis mutawassithah yang sekira-kira yang bisa dihilangkan dengan cara tidak dengan cara dicuci, tidak cara dicuci. Ya, contohnya apa? Misal ada madhi ya, ada madhi, kan kita tahu ada mani, ada madhi. Itu madhi yang sedikit biasanya. Kalau madhi ya itu bisa di an-nadhah, atau misalnya kencing ya, kencing anak laki-laki. Nah, itu kan disebutkan hanya sekedar dipercik lalui air saja. Ya, tidak sebaliknya dengan kencing anak perempuan. Ini juga bagian daripada khabath yang yajibu nadhuhu. Kemudian wa khabathun yajibu mashuhu. Nah, yajibu mashuhu ya maksudnya menghilangkannya dengan cara ya diusap-usap saja, yaitu najis yang mukhaffafah. Najis yang mukhaffafah.
Ya, najis yang mukhaffafah yakni setiap ain yang mustaqdhar syar'an, setiap benda yang jijik menurut syariat namun dia ringan. Ya bisa saja dari najis-najis yang disebutkan ya, najis-najis yang disebutkan namun bentuknya atau dalam jumlah yang sangat sedikit. Hatta misal kadang ada orang yang ya buang air kecil ya kadang-kadang ya dengan berdiri, kadang-kadang kan mesti ada percikan-percikan ya, percikan-percikan yang kecil-kecil. Nah, itu sebenarnya ada yang menyebutkan ma'fu ya, ada yang dimaafkan dan seterusnya, ada juga yang menyebutkan hanya sekedar di percik-percikan air begitu. Jadi ala kulal ini juga ada rinciannya tentunya nanti ya, ada yang dicuci, ada yang hanya sekedar dialirkan air sedikit saja, ada yang diusap ya. Ini tentu ada rinciannya, jenis-jenis najis yang mana satu, lalu kemudian bentuk-bentuk najis yang bagaimana, itu nanti pada tempatnya akan dirincikan, dan ini adalah bagian daripada muqaddimah daripada macam-macam atau pembagian daripada hadas dan juga daripada khobath yang dituntut padanya untuk dibersihkan, baik itu untuk hadas maupun untuk pada al-khobath. Nah, ketika bersih untuk hadas itu terangkat, lalu kemudian untuk najis itu zawal, maka ketika itulah disebut dengan at-thaharah, ya tentu dengan niat. Innamal a'malu binniyat ini memang sudah tidak kita bicara lagi karena memang itu sudah diketahui ya. Di setiap ibadah, setiap toharoh itu mesti ada niatnya. Jangan sampai dia mandi, kononnya mandi junub ya, tapi tidak berniat sebelumnya, ya berarti dia mandi biasa. Karena innamal a'malu binniyat ini berlaku sekali. Ya, tergantung dengan niatnya. Kalau dia berniat dengan dia mandi adalah raf'ul hadas untuk janabah, maka mandinya tersebut adalah termasuk toharoh dan terangkatlah hadas pada dirinya. Tapi kalau dia lupa atau bahkan tidak berniat dan seterusnya, ya berarti dia tidak masuk. Jadi untuk ahkamut thaharah begitu ya, terkait dengan pentingnya thaharah tersebut, lalu kemudian bagiannya, lalu kemudian ta'rif definisinya, berarti kita sudah selesai alhamdulillah daripada kitab ini. Dan berikutnya masih dalam bab awal ya, tapi terkait dengan air yang dengannya dipergunakan at-thaharah, bersuci tersebut. Keterangan tentang hal itu insyaallah pada halaqah atau kajian berikutnya biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kalau haid yang sudah mengering ya masih ada ainnya di situ, masih ada bendanya, maka itu harus dicuci ya, harus dicuci. Oh ya, darahnya dan ini yang sebagian para ulama menyebutkan ada yang ma'fu ya, karena dia sedikit ya, terkait dengan darah nyamuk. Lalu kemudian terkait dengan kotoran binatang yang makulatul laham, gitu kan. Kebetulan waktu itu sedang sholat di Madinah tapi sholat di luar itu datang burung-burung gitu, baru kita takbir dia berak sampai kedok gini dah, ke rambut ke sini semua. Ya, tapi itu kan bukan digolongkan najis yang yang mengharuskan untuk dizawal ya. Karena itu daripada kotoran daripada binatang yang dimakan dagingnya. Dan juga itu pertama, yang keduanya bahwa itu su'ubatu ihtiraz. Susah untuk dicegah gitu. Enggak bisa kita cegah dia terbang lalu kemudian dia berak, itu susah mau ini. Dan itu banyak terjadi baik di Masjid Haram atau mungkin di Masjid Haram Mekah dan juga di Madinah, banyak burung-burung seperti itu. Sama juga di kita dulu kan, untuk di rumah kita di laut itu
Kan dulu dipakai itu kan. Sampai sekarang di sade itu. Nah, bersih, terus nyamuk. Oh ya, enggak ada. Karena baunya apa? Iya ya. Dan juga dia nyeleng dia. Dia kalau udah kering nggak ada baunya. Nah, kering.